Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semuanya. Salam sehat selalu. Di LMS tadi Ibu udah share materi dan juga video pembelajaran. Apakah sudah disimak videonya dan sudah dibaca materinya? Dan apakah sudah dicoba-coba kerjakan latihan soalnya? Masih dibaca, Bu. Oh, oke. Ada 8 latihan soal, nanti silahkan share. Ini udah ada grupnya belum ya? Kok jarang nongol grupnya di WA Ibu ya? Silahkan di-share jawabannya. Bagi yang menjawab benar akan mendapat poin 10. Yang men-share jawaban namun salah itu poinnya tetap dapat, tapi 5. Oke, kita review sedikit video yang tadi sudah Ibu sampaikan. Untuk definisi, kita sebut F besar suatu antiturunan dari F kecil pada selang I jika DF sama dengan F pada I, yakni jika F aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Jika X suatu titik ujung dari I, F aksen X hanya perlu berupa turunan satu sisi. Kita telah menggunakan istilah suatu antiturunan dibandingkan dengan antiturunan saja. Nah, karena suatu antiturunan ini nanti akan bisa menghasilkan turunan berasal dari turunan yang fungsinya berbeda, bisa jadi seperti itu. Dengan konstanta yang berbeda maksud Ibu ya. Nah, dalam kalkulus diferensial telah kita pelajari bahwa jika rumus fungsi fx sama dengan x pangkat n plus c, di mana c adalah konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n-1. Operasi untuk mendapatkan kembali fungsi fx jika diketahui f aksen x dinamakan operasi integral. Dilambangkan dengan integral seperti s namun lebih tinggi ya. Dengan demikian, integral n dikali x pangkat n-1 dx adalah x pangkat n plus c. Dari pengertian integral yang merupakan antiturunan, maka untuk membuktikan bahwa integral fx dx sama dengan fx plus c, cukup dibuktikan bahwa dx fx plus c sama dengan fx, di mana dx adalah operator turunan. Nah, ini dia teorema 1.1 aturan pangkat. Ini merupakan teorema dasar dari integral. Jika n adalah sebarang bilangan rasional kecuali -1, maka integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Bagaimana kita mengoreksi atau memastikan bahwa jawaban kita sudah benar dari suatu operasi integral? Tinggal kita turunkan. Kalau sudah diturunkan kembali ke fungsi awalnya, maka itu berarti sudah benar. Ini bukti untuk rumus bisa dibaca, nanti Ibu share juga. Selanjutnya review berikutnya. Integral tak tentu bersifat linier. Ingat kembali bahwa dx adalah suatu operator linier. Integral tak tentu mempunyai sifat-sifat yang dapat didasarkan pada sifat-sifat turunan. Agar tidak bingung nanti ada kenapa dy per dx itu sudah diulangi lagi membaca tentang notasi Leibniz ya. Ada simbol d seperti ini, yang ini itu perlu diulang lagi atau perlu Ibu share kembali notasi-notasi nanti ya setelah review ini ya. Integral K fx dx sama dengan K dikali integral fx dx dengan K suatu konstanta. Ini contohnya. Integral 5x pangkat 4 dx, 5-nya kita keluarkan. 5 integral x pangkat 4 dx sama dengan 5 dikali 1/4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c. Maka hasilnya adalah x pangkat 5 plus c. Teorema 1.3. Integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Contohnya,
Integral 3x kuadrat plus 2 plus 8x pangkat 3 plus 4 dx sama dengan integral 3x kuadrat plus 2 dx plus integral 8x pangkat 3 plus 4 dx. Kita selesaikan satu persatu. Ini tadi kan tadinya gabungan ya, terus kita pisahkan, selesaikan satu persatu, nanti di hasil akhirnya digabung lagi. 3 per 2 plus 1x pangkat 2 plus 1 plus 2x plus C1 plus 8 per 3 plus 1x pangkat 3 plus 1 plus 4x plus C2. Nanti C1, C2 ini menjadi C, karena dia kan konstanta. Konstanta tambah konstanta sama dengan konstanta. Ini hasilnya x pangkat 3 plus 2x plus 2x pangkat 4 plus 4x. Maka hasil akhirnya adalah 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 6x plus C. Sampai sini ada pertanyaan? Kita review lagi teorema 1.4 yang merupakan sifat dari integral tak tentu berikutnya. Integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Contohnya, integral 3x pangkat 4 plus 2 min 8x kuadrat plus 4 dx sama dengan integral, kita pisahkan, integral 3x pangkat 4 plus 2 dx min integral 8x kuadrat plus 4 dx. Maka diperolehlah hasil seperti ini. Hasil akhirnya 3 per 5x pangkat 5 min 8 per 3x pangkat 3 min 2x plus C. Selanjutnya aturan pangkat yang diperumum. Jadi kalau tadi di teorema 1.1 itu pangkatnya itu adalah bilangan dasarnya itu X, ini yang ini, yang ini ya. Maka ketika aturan pangkat ini diperumum, maka bisa jadi si X ini adalah GX, suatu fungsi. Seperti ini. Ingat kembali pada aturan rantai yang diterapkan pada pangkat suatu fungsi. Jika U sama dengan GX adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R suatu bilangan rasional dengan R ini tidak sama dengan min 1, ya kita ingat lagi penggunaan U ya, maka DX U pangkat R plus 1 per R plus 1 sama dengan U pangkat R dikali DXU. Atau dalam cara penulisan fungsional, DX GX pangkat R plus 1 per R plus 1 sama dengan GX pangkat R dikali G aksen X. Nah, bagaimana aturan pangkat yang diperumum ini? Bentuknya sama dengan teorema 1.1 yang merupakan aturan pangkat, namun X-nya adalah sekarang fungsi. Andaikan G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R suatu bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral Gx pangkat R G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Contohnya, integral X pangkat 8 plus 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 plus 12 dx, misalkan Gx sama dengan X pangkat 8 plus 12X, maka Gx-nya kita ambil yang ini. Kalau Gx-nya ini, maka turunannya ini. Kita ambil, anggaplah itu kalau dulu U ya, kalau sekarang kita misalkan dengan Gx, yang ini, X pangkat 8 plus 12X, maka turunannya kita turunkan dari fungsi ini menjadi 8X pangkat 7 plus 12. Dan menurut teorema 1.5, integral X pangkat 8 plus 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 plus 12 dx adalah integral Gx pangkat 28 dikali G aksen X dx. Ya. Maka jawabannya adalah Gx pangkat 29 per 29 plus C sama dengan X pangkat 8 plus 12 pangkat 29 per 29 plus C. Ini kan kita substitusikan lagi, dia kita masukkan lagi si Gx ini ke sini. Tadinya kan cuma Gx ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Jadi asal kita bisa mengubah bentuk awal itu menjadi seperti ini Ananda semuanya, maka kita bisa terapkan rumus ini. Intinya dengan kata lain, si G aksen X ini dapat kita abaikan dan menjadi seperti ini. Catatannya memang bentuk awal harus bentuknya gini. Ini kan kalau misalnya kita ubah ke bentuk awal kan sudah sama ya ini dengan ini. Karena kita misalkan si X pangkat 8 plus 12X ini adalah GX-nya. Sampai sini benar nggak ada pertanyaan nih? Halo, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang, Bu. Salam Bu, selamat siang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oh ya, untuk ini ya, untuk integral substitusi. Oh ya, sampai sini ini yang ini ada tanya dulu nggak nih? Enggak ada Bu. Coba kalau nggak ada pertanyaan, coba dikerjakan soal latihannya Nanda semua. Ini ada 8 latihan soalnya. Boleh pilih salah satu yang mana yang mau dikerjakan dan di-share jawabannya. Ini. Tapi ini nggak ada paksaan. Kalau cuma latihan-latihan terus nggak di-share juga nggak apa-apa. Itu kan hak Ananda ya. Maksudnya mau di-share boleh, nggak di-share juga nggak apa-apa. Mungkin saya latihan sendiri di rumah gitu. Oke, Ibu ingatkan kembali notasi Leibniz. Coba sebentar kita balik dulu. Berikutnya ada integral. Apa kaitannya dengan semua ini? Oke, ini perlu kita buka juga nanti ini Ibu sampaikan di LMS bahwasanya setelah kita mempelajari integral tak tentu maka akan ada pengantar untuk persamaan diferensial dan mungkin dilanjutkan dengan integral tentu. Integral tentu ini akan dilanjutkan pada matematika dasar 2. Ini mada 1 kan? Oke, untuk pengantar untuk persamaan diferensial, masalah. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik 1,2 dan gradiennya di setiap titik sama dengan perbandingan antara aksis dan ordinatnya. Persamaan diferensial atau disingkat PD adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi yang tidak diketahui. Solusi atau penyelesaian suatu persamaan diferensial adalah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Solusi umum adalah solusi yang masih memuat konstanta sebarang, sedangkan solusi khusus adalah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan menggantikan konstanta sebarang dengan suatu bilangan tertentu. Jadi erat kaitannya ketika kita membahas integral tak tentu ini akan lebih mudah kita mengantarkan Ananda semua ini ke pengantar persamaan diferensial. Nanti persamaan diferensial ini juga akan dalam pembahasannya, namun tidak di matematika dasar 1 ini, tidak di semester ini, di semester depan, dan di mata kuliah lainnya. Dan ini banyak digunakan dalam penyelesaian permasalahan, terutama untuk engineering.
Ananda semua, ini perlu kita ingat kembali bahwa turunan ini memiliki notasi 4 macam notasi. Apakah suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, notasi ini untuk turunan pertama, notasi F aksen, itu F aksen X, ini biasa kita gunakan waktu sekolah menengah dulu. Sedangkan notasi Y aksen, ini biasa kita gunakan pada turunan fungsi implisit, dan notasi D besar ini tadi beberapa kali muncul di penjelasan terkait sifat-sifat atau teorema-teorema terkait integral tak tentu. Dan ini yang paling penting, notasi Leibniz ini akan banyak muncul pada persamaan diferensial. Jadi ini setara, ini sama ya Nanda semuanya, yang ini sampai sini. Jadi F aksen X ini sama dengan D aksen, sama dengan DXY, sama dengan DY per DX. Kemudian F2 aksen X sama dengan Y2 aksen, sama dengan DX2Y dan D2Y per DX2. Dan perlu diperhatikan, ini bukan DX kuadrat, bukan DX pangkat 3, namun ini maksudnya adalah turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya sampai turunan ke N. Jadi, ketika ketemu soal yang ada tulisan, ini tujuannya apa notasi Leibniz ini? Untuk memudahkan kita memisahkan si Y dengan X, dan untuk memudahkan kita menemukan solusi dari persamaan diferensial. Lebih lanjutnya, tentang penggunaan integral tak tentu dan juga penggunaan persamaan diferensial pada integral tak tentu akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Dan Ananda ingat-ingat kembali juga tentang integral fungsi trigonometri. Maksudnya di sini rumus-rumus identitas. Ini juga rumus-rumus identitas fungsi trigonometri ini perlu selalu diingat agar memudahkan menyelesaikan integralnya. Contohnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Terus yang 1 plus tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X, dan seterusnya. Ini perlu diingat-ingat kembali dan tidak dihafal, tapi cukup diingat dan kalau bahasa Jaminya dicirenin gitu ya. Jadi ketika mengerjakan soal itu kan open book, kalau Ibu sih ya, Ibu ngasih ujian itu open book. Jadi pas buka-buka kan udah tahu, oh ini saya ingat ini adalah rumus-rumus identitas fungsi trigonometri. Coba saya cek dulu. Nah, jadi bisa menjawab soal dengan lebih mudah. Kemudian ini, nah ini 6 jenis integral yang sering muncul terkait trigonometri: integral sin pangkat x dx dan integral cos pangkat n x dx dan seterusnya. Ini yang sering muncul ya. Untuk dasar-dasarnya lupa Ibu di halaman berapa kemarin ya. Nah, ini dia. Integral sin U du sama dengan min cos U plus C. Integral cos U du sama dengan sin U plus C. Integral sekan kuadrat U du sama dengan tangen U plus C. Integral cos sekan kuadrat U du sama dengan min kotangen U plus C, dan seterusnya. Ini bisa diingat juga, diingat-ingat kembali ya. Dulu mungkin sudah pernah dapat di sekolah menengah. Itu saja review pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ibu. Ya, silakan Mutia. Suaranya kurang kencang, Mutia. Oh iya, Bu. Boleh enggak Bu bagi materi yang Ibu share ini, Bu? Soalnya banyak, Bu, materi yang bagus-bagus, Bu. Yang barusan Ibu review ya. Ibu tuh Iya, sudah coba masukkan ke LMS, sepertinya dia kelebihan ini, kayaknya ukurannya. Jadi Ibu share di WA grup aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ananda yang mau didiskusikan?
Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama semua. Terima kasih, Bu.